Pertama, kita akan meninjau terlebih dahulu apa kesamaan teknik ultrasonik dan resolusi magnetik dalam pencitraan medis. Kesamaan dari kedua teknik ini adalah bukan merupakan radiasi pengion. Seperti yang kita tahu, radiasi itu terbagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Radiasi pengion biasanya digunakan untuk terapi kanker. Tetapi selain memberikan manfaat, yaitu menyembuhkan kanker, radiasi pengion juga dapat memberikan dampak negatif atau merusak bagi organ sehat. Maka dari itu, penanganannya harus sangat hati-hati. Sedangkan alat pencitraan medis yang menggunakan alat ultrasonik adalah USG, yaitu memanfaatkan gelombang suara. Sedangkan pada resonansi magnetik, alat yang menggunakan teknik ini adalah MRI. Resonansi magnetik pada umumnya menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi pada kasus MRI ini yang digunakan adalah gelombang radio. Gelombang suara adalah gelombang mekanik dan longitudinal yang dapat merambat melalui medium, tidak dapat merambat di vakum. Sedangkan gelombang radio merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang paling rendah. Berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri dari suatu spektrum. Yang paling kiri merupakan gelombang dengan frekuensi yang paling rendah, dan yang paling kanan adalah frekuensi yang paling tinggi. Gelombang dengan frekuensi yang paling rendah adalah radiofrekuensi, kemudian diikuti oleh microwave, infrared, visible light, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Di sini kita dapat membagi spektrum ini menjadi dua bagian, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Kita dapat membaginya di daerah sini. Kemudian di sebelah sini merupakan radiasi pengion untuk terapi kanker. Dan di sebelah kiri adalah radiasi non-pengion yang cenderung tidak berbahaya bagi tubuh kita. Berikut dampak radiasi non-pengion terhadap tubuh. Dampak radiasi non-pengion terhadap tubuh tidak terlalu signifikan dibandingkan radiasi pengion, ionisasi, dan eksitasi. Tetapi masih banyak ketidakyakinan tentang dampak akut atau kronis akibat radiasi non-pengion ini. Namun, dengan energi yang cukup, dapat berdampak buruk seperti skin burn karena ultraviolet. Ultrasonik adalah gelombang mekanik dan longitudinal dengan frekuensi melewati batas atas ambang pendengaran manusia, yaitu 20 kHz. Seperti yang kita tahu, gelombang bunyi itu memiliki 3 rentang. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, yaitu frekuensi yang dapat kita dengar dengan pendengaran biasa, dan frekuensi ultrasonik. Frekuensi ultrasonik yang biasa digunakan untuk pencitraan medis yaitu berkisar antara 2 sampai 20 MHz. Dan di sebelah sini merupakan parameter-parameter penting pada ultrasound. Pertama adalah kecepatan, amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi dari gelombang tersebut. Hubungan antara kecepatan dan frekuensi, panjang gelombang, dan lambda adalah sebagai berikut, yaitu kecepatan sama dengan hasil perkalian antara frekuensi dan panjang gelombang. Jadi, kita bisa menjaga kecepatan dari suatu gelombang itu tetap ketika frekuensinya kita tingkatkan dan panjang gelombang kita turunkan. Frekuensi berpengaruh terhadap daya tembus dari suatu gelombang bunyi. Semakin tinggi frekuensi dari suatu gelombang bunyi, maka semakin pendek dari jarak jangkau
suatu gelombang tersebut. Jadi berikut ini adalah beberapa gambar frekuensi yang digunakan ketika kita akan melakukan pencitraan medis. 3-5 MHz untuk bagian abdomen, 5-10 MHz untuk bagian kecil dan dangkal, 10-30 MHz untuk kulit dan mata. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih mesin ultrasonik membuat gambar. Jadi pada USG itu kita memiliki salah satu komponen yang dinamakan transducer. Komponen ini sangat penting bagi ultrasonik karena komponen ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara. Kemudian energi suara tersebut akan dipantulkan oleh jaringan yang akan kita citrakan, kemudian terima lagi oleh transducer tersebut dan diubah secara konfirmasi menjadi gambar. Di dalam bahan piezoelektrik ini terdapat suatu efek yang kita namakan efek piezoelektrik. Karena di dalam transducer ada suatu elemen atau bahan yang bernama bahan piezoelektrik. Bahan piezoelektrik ini memiliki karakteristik yang unik karena dia dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak dan sebaliknya, yaitu energi gerak diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya kita akan beralih ke MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI ini pertama kali ditemukan oleh dua fisikawan pada tahun 1946 dan gambar klinis pertama diperoleh pada tahun 1977. MRI memiliki dua komponen yang sangat penting, yaitu medan magnet dan gelombang elektromagnetik yang berada dalam rentang radio frekuensi. Nah, medan magnet yang digunakan pada MRI ini, medan magnetnya sangat kuat, yaitu dikatakan di sini MRI klinis menggunakan 1,5 sampai 3 Tesla. Sedangkan medan magnet yang ada di bumi secara alami itu adalah 0,00005 Tesla. MRI memanfaatkan medan magnet yang ditimbulkan spin-spin yang ada pada proton. Dan karena tubuh manusia terdiri dari 7% air H2O, MRI mengandalkan properti magnetik dari atom hidrogen untuk menghasilkan gambar. Inti hidrogen dari setiap proton memiliki spin, dan spin ini akan menghasilkan medan magnet yang kita namakan adalah momen magnetik. Atau hidrogen memiliki arah momentum magnetik random ketika tidak ada medan magnet. Berikut ini adalah komponen-komponen penting yang ada pada MRI. Pertama adalah primary magnet, yang kedua adalah gradient magnet, yang ketiga adalah radiofrequency coil, dan keempat adalah komputer system. Primary magnet ini adalah magnet yang berkekuatan sangat tinggi yang berfungsi untuk menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Kemudian gradient magnet adalah magnet yang kekuatannya tidak terlalu tinggi. Gradient magnet berfungsi untuk membedakan arah dari komponen magnet itu sendiri. Sedangkan radiofrequency coil itu untuk memberikan gelombang elektromagnetik, dan komputer sistem untuk membuat gambar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah primary magnetic field atau medan magnet primer. Medan magnet ini terbentuk adanya suatu medan magnet superkonduktor yang memberikan medan magnet konstan, yaitu 1,5 sampai 3 Tesla. Ketika tidak ada medan magnet, kita bahas sebelumnya bahwa arah dari spin-spin proton itu random. Tetapi ketika ditambahkan medan magnet dari luar, arah-arah medan magnet tersebut
arah spin medan magnet tersebut akan terarah. Spin-spin tersebut akan ada yang mengarah ke bagian atas, kita sebut sebagai spin up, dan yang terarah ke bagian bawah yaitu yang kita sebut sebagai spin down. Spin-spin dari atom hidrogen yang searah dengan medan magnet primer atau yang kita sebut spin up memiliki energi yang lebih rendah dari yang arahnya berlawanan dengan medan magnet yang kita sebut spin down. Tetapi jumlah spin up lebih banyak daripada antiparalel. Net magnetic vector atau total dari keseluruhan spin tersebut searah dengan panjang tubuh pasien atau z-aksis. Ketika spin proton sudah terarah spin paralel atau akibat adanya magnet primer, spin proton tersebut tidak diam tetapi terus berputar memutari z-aksis dari medan magnet primer. Hal ini disebut dengan presesi. Sedangkan laju presesi tersebut disebut frekuensi Larmor. Ketika proton berpresesi bersamaan disebut in-phase. Tetapi ketika proton berpresesi secara terpisah disebut out of phase. Frekuensi Larmor dari suatu spin proton ini berubah-ubah secara dinamis tergantung dengan kekuatan dari medan magnet. Sebagai contoh, ketika medan magnet tersebut berkekuatan 1,5 Tesla, maka frekuensinya akan berubah menjadi 63,9 MHz. Setelah free magnet, kita memiliki komponen yang lain yaitu gradient coil. Gradient coil ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet sekunder yang kuat. Medan magnetnya itu tidak relatif lebih kecil daripada MRI magnet. Gradient coil ini berfungsi untuk mengubah arah dari medan magnet primer. Gradient coil terdapat di sumbu X, Y, dan Z dan menyebabkan suara nyaring pada MRI. Gradient coil atau gradient magnet mengubah kekuatan dari medan magnet primer dengan cara mengubah frekuensi presesi antara slash dan lokasi sumbu X, Y, dan Z yang disebut encoding spesial dari MRI. Z gradient adalah gambar yang kita tinjau dari suatu gambar aksial, Y gradient dari gambar koronar, dan X gradient dari gambar sagital. Selanjutnya kita memiliki radio frekuensi coil yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal radio frekuensi dan menerima sinyal di MRI. Terdapat banyak desain untuk mengoptimalkan pencitraan dan menyesuaikan bentuk tubuh. Contohnya radio frekuensi coil untuk kepala, badan, lutut, bahu, dan dada. Kemudian untuk meningkatkan kualitas gambar, kita dapat memperkecil source noise ratio dengan cara mengatur kekuatan dari radio frekuensi coil ini sendiri. Yang terakhir merupakan komputer sistem. Sinyal yang kita dapatkan dari pasien berupa RF sinyal. Kemudian RF sinyal tersebut diubah ke dalam bentuk digital melalui analog to digital conversion. Kemudian dianalisis dengan transformasi Fourier sehingga dapat menghasilkan gambar yang diinginkan.